Gimana sih cara menjaga lingkungan? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Apa sih konsep lingkungan di Indonesia? Lingkungan di Indonesia sendiri sering juga disebut lingkungan hidup. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang lebih mendalam menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya. Apa sih yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup? Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor, baik faktor alami ataupun faktor buatan. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia. Dan hal ini bisa dijadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut. Berikut beberapa faktor secara mendalam yang menjadikan kerusakan lingkungan hidup. 1. Faktor alami. Banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tersebut bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia maupun makhluk lainnya, bencana ini akan membuat rusaknya lingkungan. 2. Faktor buatan. Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya akan terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju kehidupan yang modern. Dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya kebutuhannya juga akan sangat berkembang termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Kerusakan lingkungan karena faktor manusia bisa berupa adanya penebangan secara liar yang menyebabkan banjir ataupun tanah longsor dan pembuangan sampah di sembarang tempat terlebih di aliran sungai dan laut akan membuat pencemaran. Maka dari itu, ayo kita menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan. Kesadaran untuk hidup ramah lingkungan kini mulai dirasakan. Pemerintah juga sudah memberlakukan kebijakan penghapusan kantong plastik di tempat belanja dan sedotan sekali pakai di rumah makan. Gaya hidup yang ramah lingkungan artinya segala sesuatu yang kamu lakukan tidak akan merusak lingkungan atau punya dampak seminimal mungkin untuk mengganggu lingkungan hidup di sekitarnya. Ini dia beberapa kegiatan yang saya lakukan untuk menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan. 1. Hemat energi di rumah. Mulailah dari rumah sendiri. Ada banyak cara untuk menghemat energi di rumah, mulai dari mematikan lampu dan perangkat elektronik lainnya termasuk charger jika tidak sedang digunakan, dan memaksimalkan penggunaan cahaya alami dengan cara membuka tirai lebar-lebar. 2. Pilah sampah. Pisahkan sampah dengan sampah organik dan non-organik. 3. Membawa tempat minum dan wadah makan sendiri. Dengan begitu, kamu tidak perlu membeli minuman dalam botol kemasan dan plastik sekali pakai untuk wadah makanan. 4. Jalan kaki atau bersepeda. Mengurangi penggunaan alat transportasi berbahan bakar juga termasuk gaya hidup ramah lingkungan. 5. Menanam pohon. Pohon menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida serta gas-gas beracun lainnya. Dengan menanam pohon, terutama di lingkungan rumah, akan membuat lingkungan lebih sehat. 6. Donasi barang bekas. Donasi barang bekas adalah alternatif yang sangat positif untuk keberlangsungan lingkungan. Barang-barang bekas tadi jika berakhir di tempat sampah hanya akan menjadi limbah. Tetapi jika diberikan kepada orang lain, entah itu pakaian, peralatan, atau perabotan bekas, kamu bisa menghemat energi produksi barang yang baru. Dan orang yang membutuhkan pun akan sangat terbantu. Itulah contoh penerapan saya dalam gaya hidup ramah lingkungan. Lingkungan yang bersih adalah cara sederhana kita menjalani kehidupan.